إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat hafizakumullah, di hari yang mulia ini khatib berpesan kepada diri khatib dan jamaah sekalian, mari kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bimtithali awamirihi wajtinabi nawahi, dengan terus berusaha menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Salawat beriring salam, mari kita haturkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah memberikan teladan dan petunjuk kepada kita semua. Mudah-mudahan kita semua yang terus istiqamah, taat dan terus menghidupkan risalah dan sunnah-sunnahnya, kelak fi yaumil qiyamah mendapat syafaat uzma dari beliau baginda Rasulullah. Amin amin ya rabbal alamin. Para hadirin, dalam kitab Nasaihul Ibad dikatakan arba'atun qabih lakin arba'a minha aqbah. Ada 4 perkara buruk, namun masih ada 4 perkara lain yang jauh lebih buruk dari 4 perkara tersebut. Apa 4 perkara itu? Yang pertama, adzambu minasyabi qabihun wa minasyuyuhi akbah. Yang pertama adalah perbuatan dosa atau perbuatan maksiat yang dilakukan oleh kaum muda itu buruk. Namun masih ada yang jauh lebih buruk lagi, yakni ketika maksiat itu dilakukan oleh mereka yang sudah tua renta, oleh mereka yang sudah kakek nenek, oleh mereka yang sudah lansia. Pertanyaannya, bukankah semua keburukan itu memang buruk? Dilakukan oleh siapapun pasti itu buruk. Tapi kenapa dalam kitab ini dikatakan kalau yang melakukan orang tua ini dianggap jauh lebih buruk? Maka dikatakan antara lain sebabnya adalah secara logika orang tua itu jatah umurnya sudah dekat, ajalnya sudah dekat. Seharusnya kalau ajal sudah dekat, maka bukan keburukan yang dilakukan, tapi adalah memperbanyak pundi-pundi amal kebaikan. Maka tak berlebihan ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah sabda mengatakan, "Thalathatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah." Ada 3 golongan yang kelak nanti di hari kiamat tidak diajak bicara sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yuzakkihim wala yanzuru ilaihim walahum adabun alim. Allah pun tak sudi melihatnya. Bahkan 3 orang itu nanti akan diancam masuk ke dalam azab Allah yang sangat pedih. Satu di antara 3 itu Nabi mengatakan syaikhun zanin, orang yang sudah tua tapi masih melakukan perzinahan. Para pensyarah hadis mengatakan, kenapa orang tua yang melakukan kemaksiatan? Dalam hadis ini khususnya kemaksiatan berupa zina,
itu diancam sedemikian rupa oleh Allah, salah satu sebabnya adalah karena orang tua fisiknya sesungguhnya sudah tak kuasa. Ia memaksakan diri untuk melakukan kemaksiatan berupa zina. Oleh karena itu dia mendapatkan dua catatan sekaligus. Pertama adalah dosa karena perzinaannya, dan yang kedua adalah dosa karena memaksakan dirinya. Para hadirin, yang kedua yang termasuk akbahul qabih itu adalah al-ishtighalu bid dunya minal jahil qabih wa minal alim akbah. Sibuk dengan segala macam urusan duniawi bagi orang yang bodoh itu buruk. Namun jauh lebih buruk apabila yang menyibukkan diri dengan urusan duniawi itu adalah orang yang alim, ilmuwan, orang yang memahami tentang kaidah-kaidah hukum. Para hadirin, mencari dunia tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam banyak Al-Qur'an kita dianjurkan untuk mencari dunia. Yang dilarang adalah ketika kita membabi buta mencari dunia, menghalalkan segala cara, bahkan tidak melihat dan tidak mempertimbangkan bahwa cara-cara yang kita lakukan itu sejatinya adalah bertentangan dengan syariat agama. Orang yang paham tentang syariat, orang yang paham tentang aturan, norma-norma lalu melanggar dengan penuh kesadaran dan pengetahuannya, maka disinilah letak di mana dia menjadi orang yang kemudian lebih buruk dibanding dengan orang yang tidak mengerti. Para hadirin rahimakumullah, maka di dalam sebuah riwayat dikatakan man izdada ilman wa lam yazdad fid dunya zuhdan lam yazdad minallahi ta'ala illa bu'da. Barang siapa semakin tambah ilmunya namun dia justru tidak menjadikan semakin zuhud di dunia ini, maka kata Nabi, ia tidak semakin dekat kepada Allah melainkan semakin jauh darinya. Para hadirin hafizakumullah, yang ketiga at-takasul fit ta'ati min jami'in nasi qabih wa minal ulama'i wat talabati akbah. Bermalas-malasan untuk berbuat ketaatan, bermalas-malasan untuk berbuat kebaikan bagi orang awam itu buruk. Namun jauh lebih buruk bila malas berbuat kebaikan itu dilakukan oleh kalangan ulama, dilakukan oleh kalangan ilmuwan, dilakukan oleh para santri, pelajar, mahasiswa dan seterusnya. Kenapa demikian? Karena mereka sudah tahu, sudah belajar ilmunya. Berbeda dengan awamun nas, mereka belum mengerti, tetapi karena pengertiannya, karena pengetahuannya, karena ilmuannya, justru dia tidak gunakan untuk melakukan kebaikan dan ketaatan. Disinilah maka kemudian al-ulama wat talaba akbah. Para ulama, para ilmuwan, para santri, para pelajar, mahasiswa dan sejenisnya itu dikatakan jauh lebih buruk ketika dia malas melakukan ketaatan dan kebaikan. Bukankah kita ingat bahwa kaum munafik itu diancam oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam api neraka yang paling dalam? Salah satunya adalah karena mereka bermalas-malasan melakukan kebaikan-kebaikan. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Dalam ayat yang lain juga dikatakan wala ya'tuna sholata illa wa hum kusala wala yunfiquna illa wa hum karihun. Orang-orang munafik dengan segenap ilmu pengetahuannya, mereka sengaja bermalas-malasan menjalankan apa yang mereka ketahui. Pada titik inilah maka sesungguhnya kemalasan yang mereka lakukan menjadikannya akbahul qabih, menjadikannya orang yang terburuk dalam perilaku kehidupannya. Para hadirin hafizakumullah, ada beberapa hal,
agar kita tidak bermalas-malasan atas apa yang kita ketahui. Salah satunya adalah, kata Nabi, kalau kita tidak ingin menjadi orang yang malas, kita dianjurkan untuk melakukan amal perbuatan walau qalilan faqalilan, sedikit demi sedikit, yang penting konsisten, insya Allah itu lama-lama akan menjadi bukit. Yang kedua, tips agar kita tidak suka bermalas-malasan melakukan kebaikan dan ketaatan, itu adalah dengan tanwi'ul amal, melakukan amal kebaikan tidak monoton, tapi diselingi dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Hari ini kita membaca Al-Quran, setengah jam lagi kita sholat sunnah, setengah jam lagi kita bersedekah, dan begitu seterusnya. Berbagai macam bentuk kebaikan insya Allah akan menghilangkan rasa bosan dan malas yang ada di dalam diri kita. Tentu kita juga dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah dari malas berbuat kebaikan. Yang keempat, yang terakhir, dikatakan at-takabburu minal aghniya'i qabih wa minal fuqara'i akbah. Sombong bagi orang yang kaya raya itu buruk, namun jauh lebih buruk bila yang sombong itu adalah orang yang fakir, orang yang tak punya apa-apa. Para hadirin, pada dasarnya kesombongan itu adalah sifat buruk. Karena itu manusia tak layak untuk bersikap sombong. Yang layak itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah satu-satunya zat yang bisa dan lazim dan harus menyombongkan dirinya, karena itu menjadi bagian dari sifat Tuhan yang Maha Esa. Maka kalau manusia berani menyombongkan dirinya karena hartanya, karena ilmunya, karena kedudukannya, maka diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan neraka jahanam. Dalam sebuah hadis qudsi dikatakan, al-kibriya'u ridai wal 'azamatu izari faman naza'ani wahidan minhuma alqaituhu fi jahannama wala ubali. Sifat sombong, kata Allah, itu adalah selendangku, keagungan adalah busanaku. Barang siapa merebut salah satu dari dua hal itu, kata Allah, maka aku akan lempar ke neraka jahanam dan aku tidak peduli. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Karena itu dalam sepanjang sejarah Tuhan tidak memperkenankan makhluknya berbuat sombong. Fir'aun yang sedemikian dikdaya dengan segala macam kekuasaannya, dia mengatakan, wa hadhil anharu tajri min tahti afala tubsirun, kata Fir'aun, dan bukankah sungai-sungai ini mengalir di bawahku, maka apakah kamu tidak melihatnya? Justru Fir'aun ditenggelamkan di dalam air. Pun demikian dengan kaum 'Ad. Wa qalu man asyaddu minna quwwah, siapakah yang lebih besar kekuatannya dari kami, kata kaum 'Ad. Maka justru Allah meluluhlantakkan mereka hanya dengan hembusan angin yang dikirim sesaat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kesombongan tak layak hinggap di dalam diri dan batin kita. Mudah-mudahan khutbah singkat ini menjadi mengingat bagi kita semua, sehingga kita semua bisa selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wad dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi ni'matil Islam wa la yazalu yuwali 'ala 'ibadihi mawasimal fadli wal in'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu dzul jalali wal ikram
وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله عليه وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة والسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعه على طريق الهدى بإحسان. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء. آمين يا رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. استغفروا إنه هو الغفور الرحيم.